Dan hukum dasar kimia Dalton adalah hukum kelipatan perbandingan Dalton. Bila unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Dan kita lanjut ke penjelasannya. Nah, kita lanjut ke penjelasan hukum dasar kimia Dalton, yaitu unsur C dan unsur O dapat membentuk menjadi dua, yaitu adalah CO dan CO2. Kemudian masing-masing senyawa ada massa C dan massa O. Massa C adalah 12 gram dan massa O adalah 16 gram. Maka perbandingan massa C dan O dalam CO adalah 12 banding 16 atau 3 banding 4. Nah, massa C adalah 12 gram, massa O adalah 32 gram. Maka perbandingan massa C dan O dalam CO2 adalah 12 banding 32 atau 3 banding 8. Nah, massa C ini ada CO dan CO2, karena CO dan CO2 sama-sama 12 gram di massa C. Dan C banding O adalah 3 banding 4 dan 3 banding 8. Itu karena CO dan CO2 sama-sama 3, jadi kita lingkari. Nah, perbandingan massa O dalam massa CO dibanding massa O dalam CO2 adalah 16 banding 32 gram atau bisa diambil dari CO dibanding 3 dengan 3 banding 4 dan 3 banding 8 kita ambil dari belakangnya saja, jadi 4 banding 8. Nah, 4 banding 8 ini bisa disederhanakan sehingga menjadi 1 banding 2. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Sakti, absen 26 dari kelas 15. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang hukum kelipatan perbandingan dari hukum Dalton. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Pertama-tama, kita harus mencari yang ketahui, yaitu senyawa 1 dan senyawa 2. Dan unsur-unsur yang membentuknya, yaitu massa X dan massa Y. Nah, dan di sini sudah ada yang mengandung senyawa 1 itu ada 40% yang unsur X-nya. Jadi yang dimaksud itu 100% dari unsur X, yaitu di sini 40 gram dan sisanya yaitu 60 gram. Dan senyawa 2 yang sudah diketahui yaitu 50%. Jadi yang diketahui massa X-nya 50 gram, yaitu sisanya itu 50 gram. Nah, di sini jika massa unsur X dalam kedua senyawa itu sama, maka perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 banding senyawa 2 adalah, jadi yang massanya harus sama itu unsur X. Untuk bisa lebih gampang menyamakannya, yaitu di yang 40 ini sama 60 dibagi 2, yaitu X banding Y sama dengan 2 banding 3. Yang senyawa 2 50 dibagi 50, yaitu 1 banding 1. Agar massa X-nya ini sama, maka yang ini dikali 1, yang ini dikali 2, yaitu hasilnya 2 dibanding 3, 2 dibanding 2. Nah, massa X-nya di sini sudah sama. Jadi massa Y senyawa 1 banding massa Y senyawa 2 yaitu 3 dibanding 2. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Puspa Arasi dari absen 3. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang bunyi hukum dan rumus dari Joseph Louis Gay-Lussac.
Nah, jadi hukum bunyi Gay-Lussac adalah jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama volume, gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Rumus pertama adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Misalnya, hidrogen 2 liter direaksikan dengan oksigen 1 liter yang menghasilkan H2O 2 liter. Nah, untuk penyamaan koefisiennya dilihat dari sebelah kiri ada atom H2, di sebelah kanan atom H ada 2. Dan dicek lagi untuk atom O. Atom O sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan atom O ada 1. Jadi untuk menyamakan koefisiennya agar menjadi 2, kita tambahkan angka 2 di depan atom H. Kemudian kita cek lagi koefisiennya. Di sebelah kanan atom H ada 4, di sebelah kiri atom H ada 2. Jadi kita tambahkan angka 2 di depan atom H agar atom H menjadi ada 4. Lalu kita cek lagi persamaan koefisiennya. Di sebelah kiri atom H ada 4, di sebelah kanan atom H ada 4. Lalu atom O ada 2, di sebelah kanan atom O juga ada 2. Jadi perbandingan koefisiennya adalah 2:1:2. Nah, karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, jadi perbandingan volume juga sama dengan perbandingan koefisien. Jadi perbandingan volume adalah 2:1:2. Nah, untuk dapat dilihat bahwa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, dengan itu kita dapat menyimpulkan rumus kedua, yaitu dengan jika salah satu volume gas diketahui, maka kita bisa menentukan volume gas yang lainnya. Nah, rumusnya adalah volume yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya volume dibagi koefisien yang diketahui volume dikali volume yang diketahui. Nah, rumus itu dipakai jika salah satu volume lainnya diketahui. Itu tadi penjelasan dari saya tentang bunyi hukum Gay-Lussac dan rumusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Madakuneta Ikrama, nomor absen 23 dari kelas 15. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal mengenai hukum Gay-Lussac yang tadi rumus dan bunyi hukumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama biar gak durasi. Oke, langsung saja ke soalnya. Pada suhu dan tekanan tertentu, 15 liter gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen menghasilkan gas amoniak atau NH3. Volume gas nitrogen dan amoniak adalah, langsung ke langkah penyelesaiannya, yaitu yang pertama kalian tulis reaksi dan hasil reaksinya, terus kalian setarakan. Terus yang kedua, kalian tulis semua informasi yang kalian ketahui, lalu masukkan informasi tersebut ke dalam rumus. Terutama aku tulis dulu rumus dasarnya, yaitu perbandingan koef sama dengan perbandingan volume. Nah, ini aku udah tulis hasil reaksinya, yaitu hidrogen kan bereaksi dengan nitrogen menghasilkan gas amoniak atau NH3. Nah, kita setarakan dulu. Nah, untuk penyetaraannya yang pertama kita lihat dari N-nya ya. Karena di sini N-nya itu 1, di sini N-nya 2, maka kita di sini harus kita kalikan 2. Nah, kalikan 2. Nah, di sini kan hanya 3. Otomatis di sini hanya ada 6. Karena 2 dikali 3 6. Otomatis di sini hanya harus juga ada 6, yaitu kita kali 3. Nah, jadi di sini perbandingan koef pertamanya 3, N-nya 1, terus koef ketiganya itu 2. Nah, kita tulis ulang di sini, tapi menggunakan perbandingan biar lebih mudah. Sini hanya kan kita jadi 3, terus NH-nya atau amoniaknya kita jadikan 2. Nah, kita tulis ulang 3 banding 1 dan juga banding 2.
Nah, kita mencari volume dari nitrogen dan amoniaknya. Kita tulis saja tanda tanya di sini. Nah, terus kita masukkan ke dalam rumus, yaitu V ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dibanding V yang diketahui. Nah, kita tulis di sini nih. Kan yang V yang ditanyakan kita kan pertama tanya V nitrogen. Nah, koefisien yang ditanya itu kan ada 1, koefisiennya nitrogen kan 1. Nah, terus kita dibagi koefisien yang diketahui. Itu yang diketahui kan di sini kan hidrogen yang 15 liter itu, otomatis koefisiennya hidrogen itu 3. Kita masukkan, terus kita kali dengan V yang diketahui 15, hasilnya 5. Terus begitu juga yang volumenya NH. Nah, koefisiennya NH di sini kan 2. Kita masukkan 2 per 3 yang diketahui, atau koefisien yang diketahui dan juga dikali volume yang diketahui, volumenya dan koefisiennya nitrogen, hasilnya 10. Jadi volume dari gas nitrogen dan gas amoniak itu 5 liter dan juga 10 liter. Nah, buat kalian yang bingung rumus V ditanya sama dengan K ditanya banding K diketahui kali V diketahui itu dari mana? Kan kalian mungkin banyak yang bingung, ini kan rumus dasarnya kan perbandingan koef sama perbandingan volume. Kenapa kok bisa jadi gini? Atau ini istilahnya bentuk barunya lah. Jadi kalau ditulis perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume itu kan kalau ditulis kita tulis misalnya K, koefisiennya itu K, berarti kan K1 per K2 ini sama kayak koefisien 1 banding koefisien 2, itu berarti sama dengan juga volume 1 banding volume 2. Nah, kayak gini. Nah, misal kita mau cari V1 nih. V1 berarti kan kita tinggal pindah semuanya ke kiri. Jadi kayak ini kita kalikan V2, ini kalikan V2, biar V2-nya pindah ke sini atau hilang ya dari sini. Berarti kan nanti kan hasilnya kan otomatis V1 sama dengan K1 per K2 dikalikan V2. Nah, ini kan sama kayak V ditanya sama dengan K diketahui per K ditanya per K diketahui kita kalikan V diketahui. Nah, sudah gitu saja. Nanti ketemunya juga bakal kayak gini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ceci Pramestia Ceci Putri dari absen 12. Jadi saya akan menjelaskan hukum dasar kimia yang kelima, yaitu hukum Avogadro. Jadi bunyi hukum ini, gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama dan memiliki jumlah molekul yang sama pula. Pengertiannya, hukum Avogadro berawal dari hipotesisnya yang berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naika Hairab Natidani dari absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan penyelesaiannya dari hukum Avogadro. Jadi, di sini terdapat soal pada suhu dan tekanan tertentu, gas N2 direaksikan dengan gas H2 yang membentuk gas NH3. Jika gas H2 yang bereaksi sebanyak 7,5 kali 10 pangkat 23 molekul, berapakah jumlah molekul NH3 yang terbentuk? Langkah pertamanya, kita buat persamaan reaksinya dahulu. Setelah itu, kita setarakan, karena ini belum setara. Lalu, diketahui molekul H2 sama dengan 7,5 kali 10 pangkat 23. Dan yang ditanyakan adalah molekul NH3.
Lalu, kita memakai rumus N1 kita anggap ini adalah 1 dan ini adalah 2. Jadi N1 sama dengan 7,5 kali 10 per N2 karena belum diketahui. Lalu koefisien 1 adalah 3, koefisien 2 adalah 2. Lalu kita kali silang. Yang hasilnya adalah 15 kali 10 per 3. Dan hasilnya adalah 5 kali 10. Sudah, terima kasih. Knows if I disappear, but time